mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa. Maka dari itu, pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026. Di sini, demi menjaga stabilitas nasional, persatuan bangsa, dan solidaritas kemanusiaan, dirasa kami perlu untuk menyatakan sikap dan seruan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen lapisan masyarakat demi terwujudnya kondusivitas nasional. Untuk itu, kami, pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, menyatakan: 1. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi, senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat. 2. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menjunjung tinggi etika moral dan demokrasi yang bermartabat. Setiap penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara. 3. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara, menolak upaya provokasi elemen yang mengatasnamakan rakyat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan negara. 4. Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa. Maka dari itu, pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Menyeru AMPB dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara. 5. Seruan solidaritas kemanusiaan untuk Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak bencana. Di tengah dinamika sosial yang terjadi saat ini, pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan energi, memfokuskan perhatian dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah bencana alam di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Mari kita bahu-membahu menyatukan kekuatan gotong royong dan mengulurkan bantuan nyata untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak agar lekas pulih dan bangkit kembali demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap langkah ini menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan stabilitas nasional, persatuan bangsa, dan solidaritas kemanusiaan untuk kejayaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian, fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Mungkin sekian cukup yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk rekan-rekan media untuk menyebarluaskan langkah baik ini, niat baik ini untuk kita bersama, untuk masyarakat Indonesia, dan untuk kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Boleh. Ya boleh, silakan Pak. Ya. Ya, jadi memang
Press conference ini kita adakan memang berawal dan berangkat dari keresahan kita bersama, ya sebagai itikat baik karena memang kondisi negara kita memang butuh perhatian khusus, di mana di tengah-tengah dinamika sosial yang terjadi di masyarakat kita juga perlu untuk memperhatikan dan memfokuskan perhatian kita kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Alih-alih untuk kegiatan-kegiatan lain, kita harus memfokuskan kembali kepada rekan-rekan kita yang terdampak bencana di Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur. Tadi Ya, Mas. saya bilang kalau semua orang berhak menyampaikan Iya. pendapatnya sebagai ekspor. Iya, Kalau ada kemudian narasi dari pihak KNPB tetap akan melanjutkan aksi pada tanggal 27, iya. apa himbauan Anda lebih luas ke masyarakat? Iya, baik. Memang secara konstitusional menyampaikan pendapat atau aspirasi memang diatur dalam undang-undang. Selagi itu berada di dalam koridor undang-undang, aturan dan kebijakan yang berlaku, ya kita bisa saja menyampaikannya. Tapi ketika itu sudah di luar koridor undang-undang dan aturan dan kebijakan yang berlaku, kita juga mendukung aparat kebijakan untuk bisa menindak tegas oknum-oknum yang bergerak di luar koridor dan hukum yang berlaku. Ya, baik, sudah ya. Abang menolak nih Bang, untuk rencana 27 ini seperti apa? Menolak agenda tersebut jika akan menimbulkan kerugian atau kerusuhan atau hal-hal yang di luar koridor hukum yang berlaku, gitu. Seperti merusak fasilitas atau adanya tindakan-tindakan provokatif yang memang bisa berpengaruh kepada stabilitas bangsa dan negara kita. Dan saya harap memang kita bersama-sama dengan masyarakat juga, dengan aparat kebijakan juga, untuk bersama-sama mengawal ini semua agar terlaksana secara kondusif dan tidak berpengaruh kepada kestabilitasan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Oke. Oke, baik. Kasih lihat itu Bang, slide-nya Bang. Nah, mic-nya tuh ditaruhnya mic-nya ya, nah ya. Rame-rame itu. Lanjut biasa aja. Itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari Pak Kabit, kan lagi ada info yang soal pemblokiran rekening terhadap salah satu warga Pati. Mungkin ada penjelasan Pak dari Polda Metro? di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010, itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan. Penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sudah mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran.
Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR, dan akhirnya difasilitasi. Dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan. Satu lagi, Ruby. Hei, Bang, dipasang gua ini tipat kuning, Bang. Iku bono. Dong wis ngene wis cukup, Bro, guys. Nah. Wis siji ae. Kita sampai ini tanggal jam 9 ya. Dari pagi jam 1 siang. Habis. Iku di nganu era iki di Mungkin bisa dijelasin nih kapan tiba di depan gedung DPR ini dan tujuannya apa sih, Mas? Kita berangkat kemarin tanggal 20 jam 1 siang dari Pati sampai ke gedung DPR RI tadi ya jam 9 pagi. Kami datang ke sini memberi dukungan ya kepada kawan-kawan dari Bogor dan Jakarta yang kemarin yang inisiator ya aksi demo 27 Agustus itu dari teman-teman Jakarta dan Bogor. Kami datang ke Pati untuk memberi dukungan. Ojo mendukung. Berarti kenapa datangnya pas awal di tanggal 21 ini, Mas? Kita datang ke sini untuk membuka posko dulu ya. Posko itu fungsinya untuk mengakomodir, untuk mengkonsolidasi ya teman-teman dari daerah di seluruh Indonesia ketemu di posko untuk berakomodir. Mengakomodir teman-teman yang lain gitu, Mas. Selain itu posko juga menerima donasi ya seperti air mineral, sembako dan lain-lain karena kita juga membuka dapur umum dan donasi tersebut nanti kita salurkan untuk kegiatan di tanggal 27 Agustus. Jadi dari rakyat kembali untuk rakyat. Berarti rencananya akan bermalam di depan gedung DPR, Mas, sampai tanggal 2. Rencana kita bermalam sampai tanggal 27 Agustus untuk berdiskusi dengan kawan-kawan dari daerah lain. Tapi itu kalau memang tidak ada kendala ya. Sejauh ini kalau boleh tahu tuntutan dari teman-teman sendiri apa sih, Mas, dalam aksi Ya, Pati? kita datang ke sini kan pasca aksi demo teman-teman AMBB di DPRD Kabupaten Pati ya. Karena teman-teman di Bogor dan Jakarta aspirasinya sama ya dengan kami yaitu satu, segera sahkan ya RUU perampasan aset koruptor dan dua, hukum mati koruptor. Karena Ojo mendukung. korupsi ini
merusak bangsa ini ya. Korupsi ini penjajah di bangsa ini. Karena korupsi juga masyarakat Indonesia menderita ya. Terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Berarti teman-teman memandang kalau misalkan RUU perampasan aset ini sudah urgensi untuk disahkan gitu Mas? Ya, kita tanggal 27 Agustus rakyat Indonesia datang ke gedung DPR RI. Itu kan memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin menyampaikan di media sosial pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu menunggu masukan dari masyarakat. Dan tanggal 27 rakyat Indonesia datang ke DPR RI untuk memberi masukan kepada Ibu Puan agar segera mengesahkan RUU tersebut seperti apa yang disampaikan Bu Puan di media sosial. Semisal nanti tanggal 27 tuntutan dari teman-teman tidak dipenuhi oleh DPR gimana Mas? Ya kita kondisional ya. Yang intinya untuk teman-teman yang ikut hadir jangan anarkis, jangan terprovokasi, jangan merusak fasilitas umum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan cara tertib, damai, dan santun. Yang penting tujuan kita tercapai. Biar bagaimanapun keselamatan teman-teman adalah yang paling utama. Rencananya itu ada berapa orang Mas? Kalau berapa orang kita nggak bisa menghitung ya, tapi kalau saya lihat halamannya segini ya pasti penuh lah.